Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung mengarah kembali ke Prof. Lili. Prof. Lili, kalau kita tahu ya, banyak publik yang kemudian ini bertanya, sebenarnya seberapa mungkin PDI Perjuangan ini nantinya akan merapat ke pemerintahan? Apakah ini bentuk dari salah satu strategi Bu Mega ingin mendeklar begitu ya, bahwa sebenarnya membuka peluang kerjasama politik dengan pemerintahan Prabowo? Ya, pertama segini, kan publik sudah memberikan apresiasi dan senang, termasuk bangga, bahwa Ibu Megawati sudah mendeklar PDIP akan menjadi partai penyeimbang, artinya di luar pemerintahan. Oleh karena itu, janganlah publik dikecewakan lagi gitu, karena ini udah senang nih, bahwa di dalam pemerintahan itu memang perlu ada orang yang memerintah, perlu ada pengontrol, penyeimbang, dan PDIP itu sudah melakukan pilihan yang terbaik menurut saya. Ini sesuai dengan harapan publik. Nah, bagaimana ke depannya? Saya kira PDIP dan Ibu Megawati tidak akan mengecewakan harapan publik itu. Saya membacanya itu. Kalaupun ada jalan tengah ketika Gerindra dan Pak SBY itu ingin agar orang-orang PDIP suruh masuk ke dalam pemerintahan, tidak mungkin kader-kadernya. Mungkin ada orang yang berafiliasi lah. Ketika ada reshuffle umpama. Ada reshuffle mungkin kira-kira rekomendasi dari PDIP siapa ya kira-kira yang cocok. Cocok. Saya kira mungkin itu untuk jalan tengah tadi karena faktor hubungan yang baik itu. Saya sih berharap sudahlah tutup buku. Tidak ada lagi deal-deal, lobby-lobby baik dari pihak pemerintah maupun Pak Prabowo maupun dari orang-orang yang ingin bergabung itu. Bahwa Ibu Megawati sudah mendeklar PDIP akan menjadi partai penyeimbang. Terus yang kedua, saya kira bagaimana tadi jalannya kontrol yang akan dilakukan PDIP ke depan. Saya tadi mengatakan, Mas Seno, bahwa tidak segalak seperti dulu itu. Saya memprediksi tidak ada lagi akan hak-hak interpelasi, hak angket yang akan dipelopori oleh PDIP. Saya kira. Jadi tetap melakukan kontrol, bersikap keras ketika ada program-program yang menyeleweng, tidak sesuai konstitusi, tetapi penggunaan hak-hak itu, ya meskipun itu bagian dari hak DPR, saya kira tidak akan muncul. Saya melihatnya ke depan itu. Karena tadi sudah dibatasi beberapa hal, persahabatan, ideologi, kesamaan program. Tiga hal itulah yang membatasi PDIP, quote and quote tadi, Mas Seno, tidak segalak seperti zaman PSB. Kalau zaman PSB kan memang Ibu Megawati sakit hati terhadap Pak SBY. Nah, sementara sekarang kan nggak ada yang sakit hati. Mungkin mestinya yang sakit hati Pak Prabowo gitu, karena dulu ditinggalkan gitu loh. Tetapi kan tetap persahabatan itu baik gitu. Saya kira itu. Baik, Mas Seno, ini bagaimana kalau Anda sendiri menanggapi banyak kemudian yang mengira-ngira begitu ya? Ini nantinya kayaknya PDI Perjuangan ceritanya sama seperti Demokrat ini akan merapat juga ke pemerintahan, dan ini merupakan salah satu strategi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya akan ada kerjasama juga dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Memang satu hal paling langka di dalam politik modern kita sekarang ini kan adalah kejujuran. Dan sehingga pasti selalu akan ada kecurigaan, ini jangan-jangan strategi begini, jangan-jangan strategi begitu gitu. Tapi kalau kami rasa di PDI Perjuangan diajarkan untuk seia dan sekata antara kata-kata dan perbuatan. Maka dalam konteks itu pada saat kami katakan kemarin di dalam Kongres itu sikap politik PDI Perjuangan adalah menjadi partai penyeimbang, saya rasa kita akan konsisten, komit, dan konsekuen dengan apapun resiko dan apa yang harus dilakukan ke depan. Apalagi kemudian saya rasa dengan hubungan panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua ini kan negarawan yang sama-sama saling hormat-menghormati satu sama lain. Termasuk dalam hal sikap politik, pilihan politik, kesimpulan-kesimpulan politik. Itu ada rasa saling respect yang terbangun dari pengalaman panjang bertahun-tahun berdinamika di dalam demokrasi Indonesia. Jadi buat saya rasa tidak ada masalah dalam konteks itu. Pak Prabowo pasti mengerti dan memahami, Bu Mega juga mengerti dan memahami bagaimana peran politik dari PDI Perjuangan yang harus dilakukan untuk memastikan agar mekanisme kontrol itu bisa berjalan dengan kami menikmati kok menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah Pak Prabowo saat ini. Kita rasa ini suatu kehormatan berada di dalam atau di luar pemerintah itu sama-sama posisi yang terhormat. Jadi partai yang melaksanakan menjadi eksekutor atau menjadi partai penyeimbang itu sama-sama suatu hal yang terhormat. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi.
Apalagi dalam tradisi ini kita tidak ada oposisi yang itu sama sekali semuanya pasti jelek atau koalisi yang semuanya saling positif. Saya rasa tidak ada seperti itu. Dengan tradisi Indonesia ini kita juga mengingat Bu Mega bahkan menjelaskan kan soal geopolitik segala macam tantangan ke depan. Kalau lihat Bung Karno dulu kan tidak mengajarkan blok-blok kekuasaan seperti itu. Nggak ada ikut blok timur, nggak ada ikut blok barat. Hari ini pun sama, nggak ada ikut blok kemudian kekuasaan atau kemudian blok yang menjadi oposisi kekuasaan. Tidak begitu logika kami. Logika kami adalah bagaimana mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar baik. Meskipun sekalipun dengan kritik kadang-kadang apabila menyimpang. Itu Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Astri ya. Bang Astri, kalau kita lihat sejarah panjang ya dari Pak Prabowo dan juga Ibu Mega, ini kan sebenarnya tidak selalu buruk. Bahkan Anda tadi mengatakan ini adalah teman baik begitu ya. Dengan segala kemungkinan ini, apakah bisa diartikan bahwa nantinya Pak Prabowo ini justru lebih sayang ke PDI Perjuangan, ke Ibu Mega begitu dibandingkan dengan partai politik yang lainnya, sekalipun PDI ini berada di oposisi? Mbak Tiara, jadi Bapak Presiden itu selalu berulang kali berpesan, bukan hanya kepada kami kader-kader Partai Gerindra, tapi dalam berbagai kesempatan kepada halayak umum, beliau selalu menyatakan bahwa Indonesia ini berada di sebuah momentum yang sangat penting. Ini merupakan sebuah titik dalam sejarah yang akan menentukan apakah Indonesia ini bisa take off menjadi sebuah negara yang maju, yang adil, dan juga yang makmur. Dan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut, yang saya yakin juga merupakan tujuan dari semua orang, termasuk tujuan daripada PDIP, adalah beliau berpegang teguh bahwa kerukunan itu harus dijaga. Kalau kita sebagai sebuah entitas bangsa terpecah belah secara internal, maka boleh dipastikan tujuan itu akan semakin sulit untuk digapai. Lalu yang kedua, Mbak Tiara, kita perlu menyadari Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar, dengan kurang lebih 280 juta penduduk, 38 provinsi, dan lebih dari 500 kota kabupaten. Dan semua program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan yang akan dijalankan oleh pemerintahan beliau itu akan diimplementasikan di seluruh kota kabupaten dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di beberapa provinsi tertentu. Sehingga soliditas ini menjadi penting, bukan hanya soliditas di tingkat pusat, tapi juga soliditas dan harmoni sampai ke tingkat daerah. Dan tentu saja jika memang ada kritik-kritik, masukan-masukan dalam implementasi program, kami sangat terbuka dan kami yakin pemerintah akan sangat berterima kasih terhadap kritik-kritik tersebut. Oke, baik. Prof. Lili, dari sudut pandang Anda sendiri seperti apa? Apakah iya PDI Perjuangan ini akan menjadi anak emas dari Prabowo Subianto? Ya, quote and quote ya. Dalam arti anak emas itu ada hubungan persahabatan tadi. Hubungan persahabatan karena yang sudah terjalin lama. Jadi nggak mungkin persahabatan itu kemudian diakhiri dengan permusuhan, kebencian, karena dua sosok ini saya lihat sama-sama menginginkan persatuan dan kesatuan. Dan oleh karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi, meskipun persahabatan sudah terjalin lama, Ibu Mega tetap memegang etika tadi, memegang fatsun politik. Ya sudah kalah di dalam pilpres, ya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyimbang. Jadi saya memberikan apresiasi, memberikan penghormatan terhadap PDIP. Ada partai-partai yang lain yang mestinya yang sudah dari awal dia katakan kami akan di luar pemerintahan ternyata masuk. Itu yang tidak baik gitu. Lebih baik sekarang saya menghormati tadi sikap pilihan politik PDIP sesuai dengan harapan publik bahwa tidak boleh semua partai itu masuk. Buat apa ada pemilu? Buat apa kita kompetisi tetapi akhirnya kemudian satu perahu yang sama. Meskipun memang dibungkus kita memiliki cita-cita yang sama, kita memiliki perjuangan sama. Nah, perjuangan, kehormatan itu kata Pak Seno tadi, bukan hanya di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga berjuang, terhormat juga. Mengapa kemudian pilihan politik PDIP itu juga tidak diikuti oleh partai-partai politik yang lain? Itu yang sebenarnya publik menginginkan gitu loh. Prof, dengan partai sebesar PDI Perjuangan begitu ya, menyatakan, kita kembali ke tema kita ya Prof ya, menyatakan bahwa ia sebagai partai penyeimbang, bukan partai oposisi. Seberapa besar dampaknya dan sebenarnya kelemahan dan juga kelebihannya ini apa saja? Saya kira malah tidak ada kelemahannya, tetapi kelebihan-kelebihan. Pertama, ketika kelebihan ada di oposisi. Di luar pemerintahan. Kelebihan untuk demokrasi. Bahwa demokrasi yang sehat itu perlu ada partai yang di luar pemerintahan, dimanapun itu. Kalau semua masuk dalam pemerintahan, kita bisa selamat datang otoritarisme. Karena nggak mungkin katakan kalau di dalam tuh bisa mengontrol. Nggak mungkin itu. Pasti ada sikap sungkan, sikap ewu pakewu, dan lain sebagainya. Itu saya kira kelebihannya. Terus juga kelebihan untuk PDIP. Ketika PDIP mendeklar sebagai partai penyimbang, publik akan
memberikan apresiasi. Ya. Para pemilih-pemilih Kristen memberikan harapan kepada PDIP. Tentu nanti ada insentif elektoral. Karena sudah dibuktikan ketika PDIP menjadi partai penyeimbang, nah, istilah kita penyeimbang bukan oposisi, pada masa Pak SBY, dia menjadi pemenang. Nah, dan saya kira ini juga meskipun mungkin tidak, karena kayak saya lihat kan kita juga harus realistis, partai pemerintah kecenderungan akan menjadi pemenang pemilu, dan Gerindra diprediksi untuk pemenang pemilu juga kan untuk 2029, itu wajar karena. Nah, PDIP saya kira bisa runner up gitu loh. Tidak akan jeblok karena ada semacam kesenangan, ada semacam apresiasi terhadap PDIP yang konsisten memegang teguh bahwa ketika kalah secara fatsun politik harus di luar pemerintahan, tidak menjadi pragmatis, tidak menjadi oportunis, dan tidak haus kekuasaan. Meskipun godaan itu kan kita lakukan, mohon maaf aja kan, lobby agar PDIP bergabung, tetapi Ibu Mega memegang teguh komitmen itu. Dan kita hormat kepada Ibu Mega. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat kondisi saat ini, apakah ini sebagai salah satu strategi ya dari Ibu Mega ataupun juga PDI Perjuangan untuk menyongsong 2029, dan kalaupun iya, apakah tidak berdampak sebaliknya, Mas Seno? Artinya perolehan suara ini justru lebih sedikit jika berada di luar pemerintahan. Ya, saya rasa logika dalam menyusun bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan itu tidak melulu semuanya adalah soal logika elektoral ya Mbak Tiara. Ada berbagai variabel lain yang kemudian kami gunakan sebagai dasar pertimbangan kenapa kemudian kami mengambil sikap itu yang sudah disampaikan pada waktu Kongres. Lagi pula kan ini kan selaras, misalnya gini, ini selaras dengan aspirasi akar rumput yang selama ini sudah muncul pada saat Rakernas. Bagaimana harusnya PDI Perjuangan memosisikan diri di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yes, dalam satu sisi memang kita tidak berada di dalam pemerintahan sejak Pilpres selesai. Yes, memang kita mengambil kemudian sikap yang itu tidak serta-merta ikut-ikut bareng-bareng dengan yang lain-lain gitu. Tetapi itu bukan berarti kami tidak mendukung. Kami ingin agar visi Presiden Prabowo itu terwujud. Dan orientasinya adalah kepada kepentingan rakyat. Jadi bukan semata-mata itu adalah logika elektoral. Tapi justru ini adalah cara atau upaya kami untuk menginternalisasikan apa yang menjadi aspirasi dari para kader, dari simpatisan, dari para pemikir, pengamat, peneliti. Soal bagaimana berbagai variabel. Kesehatan demokrasi kita, soal bagaimana harusnya antar partai politik dan negara berelasi, soal kelembagaan partai, itu yang menjadi variabel. Tidak selalu melulu hanya soal elektoral. Apalagi 2029, masih jauh sekali. Belanda masih jauh gitu. Jadi mikir yang sekarang saja, dan sekarang ini yang menurut kami harus menjadi prioritas perhatian adalah soal bagaimana kepentingan rakyat dilindungi, bagaimana konstitusi dijaga. Itu saja titipan kami kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Tanggapan Anda, Bang Alfio? Mbak Tiara, justru Partai Gerindra hari ini sama sekali tidak mau berbicara tentang 2029. Misi daripada seluruh kader-kader Partai Gerindra, mulai dari pucuk pimpinan di tingkat pusat sampai ke tingkat akar rumput di setiap daerah-daerah, hanya memiliki satu misi, yaitu adalah bagaimana caranya kita semua bahu-membahu bekerja sama mengawal dan menyukseskan seluruh daripada program-program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kenapa ini penting, Mbak? Karena begini, kami percaya bahwa tujuan daripada partai ini didirikan adalah untuk bagaimana caranya kita membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika rakyat memberikan amanah kepada Presiden Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, maka inilah saatnya kita bekerja untuk bagaimana caranya kita menjalankan misi-misi daripada Partai Gerindra. Dan yang lebih penting adalah, Mbak Tiara, kita perlu sadari juga ujung-ujungnya yang menilai ini adalah masyarakat. Dan kita tahu betul bahwa kalau kita hanya menggunakan kalkulator elektoral, maka terkadang akan sulit untuk menjustifikasi beberapa program. Sebagai contoh, hari ini salah satu program strategis daripada pemerintahan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis. Ya memang tentu saja ada efek jangka pendeknya, yaitu adalah membangkitkan ekonomi rakyat, ekonomi daerah, terutama bagaimana cara kita menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita, dari nelayan kita dan sebagainya, dan menyerap juga tenaga kerja. Tapi salah satu tujuan utama daripada program makan bergizi gratis adalah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang mungkin hasilnya baru kelihatan 10, 15 maupun 20 tahun yang lagi. Jadi kalau kita hanya menggunakan kacamata elektoral semata, maka otomatis kita tidak akan mungkin dapat memperjuangkan misi-misi mulia daripada program-program ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Lili. Prof. Lili,
Dengan kondisi seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, Prof, kita ketahui bersama, apakah nantinya akan juga memantik gejolak di parlemen? Tapi dijawab nanti, Prof Lili, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa.